كبريائي. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hutan Lembaga Wisata TV bersama saya Aidin Alaik Bahtiar, dan bagi Anda yang bergabung, saya ada di Tadribul Duat Ma'had Riyadhus Shalihin di Kota Tegal, tepatnya di Jalan Mughni nomor 5, Kademangaran, Duguturi, Tegal. RT-nya RT 2 RW 5, Ustaz ya? Iya, betul. Baik, saat ini sekarang saya bersama Ustadz Sigit. Beliau adalah mudir dari Ma'had. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Udah berapa tahun nih bergabung dengan Ma'had? Saya bergabung di Ma'had ini sudah 1 tahun lebih kurang. 1 tahun lebih. Ya, kurang 1 tahun. Kalau Ma'hadnya sendiri sudah? Ma'had ini sudah berjalan dan berdiri tahun 2011. Berarti kurang lebih 4 tahun sudah berjalan. Iya. Sebelumnya aktif di mana Ustaz? Sebelumnya saya kuliah di Libya. Oh, di Libya. Tahun 2012 lulus, kemudian pindah ke Tegal. Asli orang sini ya? Istri orang Tegal. Oh, istri orang Tegal. Kalau saya bapak ibu keturunan Gombong. Gombong. Gombong, iya. Napak juga ya? Sedikit. Sedikit, ya. Iya. Jadi sudah mukim di sini karena istri orang sini. Iya, Dan, betul. di sini ya berdakwah bersama teman-teman di Ma'had sini. Betul, Ya? iya. Istri baru 1 dong kalau gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1. Ustaz, Iya. sebenarnya apa sih program unggulan di Ma'had kita ini? Iya. Jadi Ma'had Riyadhus Shalihin ini sebenarnya punya 3 program. Yang pertama kami punya program Tadribul Duat. Ini program unggulan. Tadribul Duat ini program pelatihan dai. Dan pelatihan ini atau program ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Dengan tambahan 1 tahun untuk pengabdian. Ini program pertama. 3 tahun belajar. Iya, 1 kemudian tahun 1 tahun untuk pengabdian. Itu. Dan ini program berjalan mulai dari pagi hari kurang lebih setengah 8 sampai waktu zuhur. Jadi yang Tadribul Duat. Kemudian juga kami punya program yang lain berkaitan dengan program persiapan bahasa Arab untuk laki-laki dan perempuan. Ini yang kalau di Libya Iqdad itu ya namanya ya? Iya, Iqdad Lughawi. Iqdad Lughawi. Iya, kurang lebih seperti itu. Biasanya hari Ahad kalau nggak salah ya? Hari Ahad. Hari Ahad. Tapi kalau untuk program kita ini malam. Setiap hari? Setiap seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali Iya, ya? Kalau jadi- yang Tadribul Duat sendiri yang pagi itu? Kalau Tadribul Duat itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap hari ya? Setiap hari, Tapi kalau kecuali malam Ahad. 3 Malam hanya 3 hari saja. hari aja ya? Iya, betul. Oke, jadi ada 2 program itu Ustaz? Itu program itu. Dan program persiapan bahasa Arab itu terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Oh, kalau yang bahasa Arab terbuka. Iya. Berarti yang pagi ini yang Tadribul Duat untuk laki-laki? Hanya khusus untuk laki-laki saja. Kalau semuanya berapa siswanya? Pagi dan malam, kelas pagi dan malam? Total kurang lebih sekitar 55 siswa. Dengan rincian? Dengan rincian yang pagi ada sekitar 12 siswa. Kemudian persiapan bahasa Arab sisanya sekitar berarti lebih banyak yang malam. Ini rata-rata dari mana aja Ustaz? Sampai saat ini kami menerima siswa hanya sekitar Tegal, Tegal. Brebes, dan Pekalongan saja. Oke, kemudian Iya. kalau boleh tahu kalau tahun ajaran baru katakanlah itu bulan apa itu? Ini sekarang kami insya Allah bulan depan akan menerima pendaftaran santri baru. Dan insya Allah Bulan depan ya, berarti bulan Mei. bulan Mei awal sudah mulai kita buka pendaftaran. Pendaftaran Baik Tadribul sampai- Duat ataupun yang persiapan bahasa Iqdad Arab. ya. Iqdad, ya. Sampai berapa lama biasa pendaftaran? Sampai 2 bulan rencananya. 2 bulan. Heeh. Ustaz, berarti tahun ajaran baru pada Lebaran sepertinya ya? Insya Allah. Ustaz, kenapa kemudian menerimanya Tegal saja? Setidaknya untuk sampai dengan sementara ini. Ya, ini karena berkaitan dengan keterbatasan tempat yang kita miliki. Jadi sampai saat ini tempat yang kita miliki hanya cukup untuk 3 kelas. Kemudian juga asrama memang ada, akan tetapi kita tidak bisa menampung dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, melihat hal itu tadi, ya kita hanya sampai saat ini membuka penerimaan siswa untuk sekitar Tegal, Brebes, dan Pekalongan saja. Seperti itu. Ya. Ini Ustaz, asrama yang ada ini tapi tetap difungsikan, ada yang Tetap difungsikan. Sebagian santri kita ada yang menginap di sini ketika malam. Gitu. Jadi mereka selesai belajar, tidur di sini, makan di sini.
Nah, Ya. kalau dari sisi latar belakang, dari latar belakang nih siswa Ustadz ini yang belajar di sini nih, tentunya dari berbagai macam Iya. ini ya, profesi mungkin. Iya. Ada yang sebagian bekerja atau ada juga yang memang lulusan sekolah kemudian ke sini? Kalau untuk tadribul duat memang kita persyaratan lebih ketat. Mm-mm. Kita usahakan mereka lulusan SMA Oke. dan mereka tidak memiliki aktivitas lain kecuali memang fokus untuk belajar. Belajar. Karena memang kita ingin menjadikan mereka dai. Yang insya Allah mereka Persiapkan ya. dipersiapkan menjadi dai dan berdakwah di sekitar ya. kota Tegal Oke. masyarakat itu. Itu persyaratannya Iya. untuk tadribul duat. Tadribul duat. Jadi memang harus Lebih ketat daripada idat idat lugawi. lugawi. Jadi tidak ada nih yang ibaratnya nyambi gitu. Yang idat ini yang tadribul duat. Kalau tadribul duat mereka mungkin nyambi tapi sambil berdakwah. Dalam artian mereka misalkan mengajar TPA gitu, atau mereka menjadi marbot masjid. Karena juga yayasan ini punya masjid-masjid binaan. Ya sebagian dari tulab tersebut, siswa tersebut kita taruh di masjid binaan kita, insya Allah. Jadi bisa langsung belajar dan ini aplikasi Iya, ya. aplikasi. Masyarakat. Selain dari syarat-syarat tadi untuk tadribul duat ada 2 syarat, lulusan sekolah dan mau fokus gitu Iya. ya. Yang lain ada lagi Ustaz yang diperlukan? Yang paling penting punya keinginan kuat untuk belajar. Karena memang dari sisi usia kita minimal 17 tahun untuk tadribul duat. Jadi lulus SMA 17 tahun itu syaratnya. Untuk yang paling muda sendiri ada Ustaz di sini pada usia berapa? Yang paling muda sekarang kita ada santri usia 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Itu yang paling muda. Dan kemarin juga kita sudah meluluskan santri dengan usia juga cukup muda. Berapa Ustaz? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Dikurangi 3 tahun program ini berarti sekitar 17 waktu pertama masuk ya. Iya, sekitar kurang lebih seperti itu. 17 tahun, selesai 3 tahun, berarti sekarang sedang ngabdi Ustaz ya? Sedang mengabdi. Jadi kita Tambahan 1 tahun mengabdi. tambahan 1 tahun betul. Biasanya kalau mengabdi diarahkan oleh Mahat? Ya, memang diarahkan oleh Mahat atau yayasan. Terkadang bisa jadi kita tempatkan nanti di masjid binaan kita ataupun diperbantukan di Mahat ini. Salah satu santri kita yang berkhidmah ini kita perbantukan di mengajar di Mahat. Jadi selain asatidah mengajar di Mahat juga, tenaga khidmah ini juga kita pakai untuk mengajar siswa-siswa seperti itu. Oke, jadi mengabdi di luar juga, kadang untuk Iya, mengajar juga. Di Mahat juga mengajar. Nah, kalau dari asatidnya Ustaz, pengajarnya ini dari mana aja selain Ustaz Sigit? Sebagian teman-teman ini lulusan LIP ya. Libya. Lulusan LIP ya. Berapa orang seluruh pengajar? Pengajar kurang lebih ada sekitar 7 orang. 7 orang. Di antaranya lulusan LIPIA, kemudian juga lulusan Ma'had di Jawa Tengah. Dan pembina kita juga Ustaz Junaidi, beliau pernah mulazamah di markas Syekh Utsaimin, Unaiza. Jadi seperti itu. Berarti salah satu pembina kita. Beliau Ustaz Junaidi, Beliau Ustaz Junaidi yang di segmen awal. Ya. Beliau ternyata dulu mulazamah di Mulazamah di markas Syekh Utsaimin. Ya. Nah, Ustaz, ini tadi dari tahun 2011 ya, dan sudah disampaikan pemirsa sudah meluluskan. Iya. Alumni udah berapa Ustaz? Ini kita baru alumni yang pertama. Berapa orang? Alhamdulillah 1 orang. Baik. Tapi Iya. ada hasilnya 1 Sudah orang. alhasil, alhamdulillah beliau sudah bisa membaca kitab. Karena memang target kita selain nanti siap menjadi dai, mereka juga bisa membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, terutama kitab-kitab klasik. Seperti itu. Jadi lulusan ini insya Allah sudah bisa membaca kitab bahasa Arab dan alhamdulillah juga memiliki hafalan Al-Quran ya, boleh dibilang cukup lumayan lah untuk jangka waktu 3 tahun di sini. Kalau target dari Mahat ini sendiri berapa juz hafalan? Satu semester 1 juz. Satu semester 1 juz. Semester 1 Iya, juz? 1 juz. Berarti ada 6 semester ya? Kalau Iya, tidak ada 6 salah. semester. Oh, berarti targetnya 6 juz. 6 juz, target 6 juz. Dan alhamdulillah alumni yang pertama ini lulus dengan hafalan 7 juz. 7 juz. Iya. Nanti yang lebih target. Kamlot gitu Ya, alhamdulillah. Kamlot lebih dari juz. Iya. Terakhir Ustaz. Iya. Harapan Ustaz nih dengan berdirinya dan terselenggaranya ini sudah berjalan ini Mahat ini kepada masyarakat, bagaimana harapan Ustaz? Ya, kami berharap agar lembaga pendidikan ini bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Tegal. Sehingga kemudian nanti lulusan-lulusan kami pun
bisa berdakwah di masyarakat tersebut. Ini harapan kami. Karena bagaimanapun juga masyarakat sangat butuh dai-dai. Masyarakat sangat butuh ustadz-ustadz yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Nah, kami berharap mahat ini bisa terima oleh masyarakat, kemudian nanti bisa juga berguna untuk masyarakat tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum saya lupa, ini Iya. sekolah di sini bayar, Ustaz? Bayar tapi insya Allah murah. Oh, Murah. Kalau baru masuk, bayar dulu tidak? Baru masuk kita hanya sekedar pendaftaran saja. Berapa? 50.000. 50.000. Iya. Tiap bulan ada bayar lagi? Tiap bulan ada pembayaran. Untuk Kalau kelas untuk pagi? tadribul duat kelas pagi itu 50.000 per bulan. 50.000 per bulan. Sementara untuk kelas malam persiapan bahasa Arab 25.000 per bulan. 25.000. Artinya masih cukup sangat murah. Sangat murah sekali Sangat mendapatkan ilmu di sini. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Wah, Terima iya. kasih, dan saya minta izin nanti mungkin saya berbincang juga dengan alumni antum Iya, silakan dan insyaallah. salah satu murid yang lain. Boleh, silakan. Baik, ya pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena insya Allah kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap dalam Liputan Lembaga WSAO TV. الكبرياء